Oke sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Channel. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah Vespa Sprint ya. Ini di samping gua udah ada Vespa Sprint. Jadi ini spesialis balap ya. Jadi ini mesinnya udah gahar banget nih. Dan juga penampilan udah lumayan head on juga nih. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Asik. Oke, kita akan bahas motor yang ada di samping gue ini ya. Jadi ini Vespa Sprint yang udah dimodif sedemikian rupa. Jadi kita akan bahas mulai dari eksterior sampai interior, bukan interior sih, pada bagian dapur pacu atau permesinan ya. Jadi kita akan ulas secara detail dan terperinci bareng ownernya langsung. Oke, sebelum ownernya datang, klik dulu tombol subscribe yang ada di pojok tuh. Udah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung panggil ownernya. Kita akan bincang-bincang dan membahas dan mengulas motor ini secara detail dan terperinci pastinya. Oke, langsung saja kita panggil. Ini dia. Oke, jadi ini dia ownernya ya. Oke, bisa perkenalkan namanya siapa nih? Nama saya Leong. Leong, oke Leong gabung di klub mana nih? Ada gabung klub? Belum ada. Jadi Leong single fighter ya, asik. Oke, apakah bersedia untuk diulas dan dirinci motornya kali ini? Bersedia. Oke, mulai dari bagian luar dulu nih ya. Jadi untuk bagian luar nih juga menggunakan karbon juga nih. Ya, karbon. Untuk karbon pada motor ini habis berapaan ya? Kurang lebih 1,5 juta ya. Karbon ini. Jadi untuk karbon pada motor ini ya, ini habis sekitar 1,5 jutaan. Kemudian untuk handle juga menggunakan Zelion ini. Itu harganya 950 ya. Pada bagian brake lever itu harganya 950. Jadi menggunakan produk dari Zelion. Oke, kemudian untuk bar end dan hand grip juga udah diganti ya. Ini harganya berapaan kisarannya? 400-an. Kemudian untuk variasi mungkin nggak banyak ya, karena ini motor khusus prefer untuk balapan ya. Jadi ini khusus balapan ya. Ini memacu kecepatan ya. Asik. Oke, kemudian untuk pelek juga udah di repaint juga ya. Untuk pelek menggunakan warna dark red candy. Dan untuk motor nih unik banget nih warna pink nih. Jadi kenapa memilih warna pink nih? Biar lain daripada yang lain gitu. Tampil beda ya. Ya, asik. Beda. Jadi ini menggunakan warna pink ya. Jadi sensasi pinky boy banget nih boy. Asik. Dan juga aksen-aksen stiker-stiker pada motor ini ya, yang menambah kesan gahar ya pastinya ya. Oke, untuk sen nih sengaja dihilangin ya karena Biar lebih ringan ya, dan juga aman pastinya ketika misalnya terjadi crash ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi terjadi crash karena pecahan kaca itu sangat berbahaya. Nanti masuk ke mata berakibat fatal boy. Oke, kemudian untuk knalpot motor ini menggunakan apa nih? Bestri yang long. Ya, yang long. Itu harganya kisaran kalau nggak salah 900-an. Kenapa memilih Bestri? Setelan dari Pak Manya deh. Oh, jadi dari mekaniknya merekomendasikan untuk pakai Bestri ya. Asik. Jadi suaranya pasti gahar nih. Dan juga kita akan test ride sedikit nanti ya. Buat kalian jangan di skip dulu boy. Oke, kemudian kita beralih ke mesin dulu nih. Untuk mesin nih menggunakan spek yang berapa nih? Piston 72. Piston yang 72. Jadi ini menggunakan piston yang 72. Untuk cc kira-kira dapat berapa tuh? 240-an. 240 ya. Jadi hampir 250 ya. Jadi kita bulatkan 250. Jadi ini cc-nya udah 250 boy. Jadi ini bisa dipakai harian apa enggak? Nggak bisa. Khusus balap aja ya. Khusus balap. Jadi ini motor bukan untuk harian ya. Jadi emang prefer race only atau balap aja gitu. Oke, jadi motor ini untuk historinya udah pernah ikutan resmian nggak? Sudah 2 kali ya. Untuk hasilnya gimana nih? Ya kurang menyenangkan sih, masih spek 66 gitu. Oh, masih spek lama ya. Jadi untuk spek yang sekarang belum? Belum. Oke. Karena terhalang pandemi ya. Jadi untuk spek motor sekarang yang udah menggunakan spek 72 ini belum dapat ikut resmian. Oke, kemudian untuk mesin ini menggunakan spek 72 itu udah hampir full ya. Udah full. Speknya udah full ya. Jadi gahar banget pastinya. Kemudian untuk di bagian head cylinder
khususnya di klep tuh udah dirombak ulang juga ya. Jadi untuk klep udah rubah sudut dan juga size-nya lebih dibesarin. Kemudian untuk cam juga udah di custom ya. Jadi ini motor udah full-fullan banget nih boy. Oke, kemudian untuk biaya nih. Biaya yang habis untuk spek 72 ini berapa nih? Kurang lebih kalau dari awal dari spek 66 itu 25-an. 25-an. Jadi karena riset yang lama ya. Riset dari awal. Jadi buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu untuk membore up motornya, mending pikir-pikir matang-matang dulu ya. Karena gimana ya, kalau namanya bore up pasti rasanya kurang mulu. Pasti ada yang kurang. Karena manusia nggak pernah puas pada dasarnya. Oke, jadi awalnya menggunakan spek yang 66. Kemudian di up lagi ke 72. Jadi biaya riset ya mungkin ya lumayan banyak ya. Oke, kemudian pada sektor pengapian nih, apanya aja yang udah diganti nih? Bahan bakarnya udah pakai bensol. Bahan bakar pakai bensol. Ya, udah pakai bensol. Jadi ini menggunakan bahan bakar afgas boy, menggunakan bensol. Kemudian untuk pengapian Jukan atau ECU Bukan dan ecunya pakai bukan Myoji. Myoji. Jadi ini sistem pengapiannya udah menggunakan yang Myoji ya, karena untuk menyesuaikan dengan spek yang ada ya. Oke, kemudian pada bagian pernapasan nih atau throttle body udah diganti juga nih. Ini menggunakan size yang berapa nih? 40. Oke, jadi pada bagian throttle body pada motor ini udah di up menggunakan size yang 40. Dan juga injektor udah diganti juga ya, pastinya. Karena untuk menyesuaikan dengan spek mesin yang ada ya. Oke. Jadi ini motor bahan bakarnya bensol ya? Iya, pakai bensol. Karena ini motor emang khusus race ya. Jadi kalau kalian motor bore up harian pakai bensol, rugi di ongkos bensin. Rugi di bensin kalian. Oke, selain piston pada bagian stroke udah di up juga nih? Udah, stroke udah up. Udah up juga? Udah. Jadi upnya kisaran berapa nih? 6 mili. 6 mili. Jadi untuk stroke udah di up 6 mili, kemudian piston menggunakan yang size 72 ya. Oke. Jadi dapat nemu cc 250 sekian lah. Pokoknya estimasi cc kira-kira 250 ya. Oke, kemudian pada bagian kirian atau bagian CVT nih. Kiriannya kirian full, udah full. Udah full juga ya. Full semua. Jadi ini di custom ya. Ya, di custom. Oke, jadi pada bagian kirian juga udah dimaksimalkan ya pada motor ini. Jadi kita akan tahu gimana sih power gahar dari sebuah Vespa Sprint yang udah di up spek 72 dan juga cc-nya udah 250. Oke, kemudian untuk ban masih menggunakan yang ring 12 nih. Ya. Apakah ada rencana up untuk ring yang lebih besar? Rencananya ada tapi belum berhasil. Kalau berhasil masih ada ini, masih proyek belum berhasil. Oh, jadi masih menunggu hasil riset ya. Masih. Oke, kemudian ini untuk kedepannya apanya yang akan di up nih? Ya bahannya aja mungkin. Bahannya ya, jadi menggunakan yang mungkin emang khusus race ya, Bahan sama rangkanya mungkin. sama rangkanya. Oke, kemudian untuk bodi ini juga udah dipakai fiber ya belakangnya. Ya. Jadi makin ringan ya. Untuk bodi belakang pada motor ini menggunakan fiber ya, jadi bukan bodi aslinya. Karena bodi asli Vespa kan menggunakan besi ya, besi atau baja ya. Karena ini untuk balap, jadi diganti menggunakan fiber agar lebih ringan pastinya. Oke, kemudian ini motor kan speknya udah tinggi banget nih. Iya. Pastinya kompresi udah padat banget. Itu apakah bisa di starter pakai electric starter standar motornya? Nggak bisa, butuh bantuan aki lagi satu. Butuh bantuan aki ya. Jadi akinya nggak kuat ya, karena Kuat. kompresi terlalu padat ya, karena cc terlalu besar juga. Jadi pada bagian starter itu memerlukan aki tambahan. Jadi agar dayanya kuat ya. Ya, kuat. Oke, mantap nih. Karena di Vespa nggak ada kickstarternya ya, atau engkolnya nggak ada ya. Oke, kemudian pada bagian starter nih, kita ngomong-ngomong masalah starter nih, karena speknya kan gede nih. Pasti kendala biasanya motor-motor balap di starter ya. Untuk dinamo starter apakah udah diganti nih? Sudah diganti. Udah diganti. Ini menggunakan Pakai starter itu. Satria FU ya. Jadi ini dinamo starternya menggunakan Satria F ya, yang 150. Jadi lebih bertenaga ya. Ya, gitu. Oke, mantap nih. Ini sedikit tips buat kalian yang menggunakan motor yang spek bore up, barangkali sering terjadi kendala pada starter ya. Jadi kalau nggak kuat ya bahaya akinya ya.
bisa kebakar ya. Bisa kebakar ya karena terjadi arus pendek. Oke, ngomong-ngomong masalah motor ini nih, pasti banyak story yang melekat pada motor ini. Untuk kita bahas tentang suka duka dulu nih. Untuk dukanya dulu nih, apa ya dukanya bawa motor ini? Dukanya waktu itu waktu race di Blelen sempat jebol ya. Sempat jebol Ya. di pertengahan. Jadi pada saat udah start kemudian Start. belum finish ya? Belum finish. Udah jebol. Udah jebol ya. Jadi nyesek banget boy. Kita bayangin nih. Tidak berdarah. Karena gimana ya? Sedangkan saya sendiri tahu ya bagaimana sibuknya kalau kita prepare drag race resmi ya. Jadi perlu riset berulang kali. Kemudian berangkatnya juga jauh ya. Biaya pendaftaran dan juga banyak. Jadi pada saat tampil terjadi trouble seperti itu ya sangat disayangkan ya. Ya namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya. Oke, kemudian kita beralih ke sukanya nih. Apa nih sukanya memudik motor dari motor ini? Sukanya bisa ketemu teman-teman baru dan punya kepuasan tersendiri. Asik. Jadi bisa kumpul bareng teman-teman juga ya. Jadi ajang sharing juga ya. Jadi menambah wawasan kita juga ya. Karena dalam komunitas pasti akan terjadi sharing tentang hobi ya. Apalagi kita satu komunitas pasti hobi kita sama. Oke, mantap nih. Jadi menginspirasi banget ya boy. Oke, ini ngomong perjalanan motor ini riset pertama tuh dari tahun berapa nih? 2019 awal. 2019 awal. Oke, jadi kira-kira baru 1,5 tahun ya. Sampai sekarang langsung full-pullan nih boy. Mantap nih. Oke, kemudian ngomong-ngomong masalah prestasi dari motor ini ya. Jadi untuk time pas ikut event terakhir dapat berapa nih boy? Dapat 9,2 pas. 9,2. Jadi itu masih menggunakan spek yang lama ya? Ya, masih stay. Jadi itu pas event di Serangan ya, yang di Bali ya. Jadi itu time-nya dapat 9,2. Jadi untuk spek yang sekarang nih belum dapat event resmian ya. Mungkin nanti akan digaskan nih boy, asik. Jadi kita akan tunggu infonya ya. Oke sobat, nah itu tadi pembahasan tentang motor ini ya. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan juga bila kalian ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang motor ini bisa di DM Instagramnya. Apa nama Instagramnya bro? Liong SPTRAA. Liong SPTRAA. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah nih. Asik. Oke sobat, jadi engine-nya udah on ya. Sekarang kita akan test ride langsung. Jadi ini suaranya. Gila boy. Gila parah nih boy. Oke, kita akan gaskan. Ajanan penglon. Oke, kita akan gaskan boy. Gila. Gila. Wah, powernya loncat boy. Anjay. Ini digas doang boy, nggak pakai tenaga kita. Oke, jadi ini speknya udah full race ya. Jadi kita nggak bisa test ride terlalu jauh ya, karena ini speknya udah full banget ya boy. Gila, jadi kalian dengerin suaranya ya. Gila. Ya. Gila suaranya. Ini karena malam ya, kita nggak terlalu gaskan aja. Gila, knalpotnya boy.
kuda boy. Sadis banget boy. Parah nih, parah. Jadi nyobain Vespa Sprint 250 cc ya. Ini spek resmian ya. Anjay. Jadi ini udah kelas FFA banget nih. Gila. Coba dong. Gila, parah banget nih boy. Oke, jadi dengan spek full-fullan ya. Oke sobat, nah itu tadi test ride dari si Pinky ini ya. Jadi gas sedikit langsung terbang boy. Gila, jadi ini powernya di luar nalar ya. Jadi ekspektasi gue nggak kayak gini, karena sebelumnya gue dapat nyobain Vespa Sprint yang udah di bore up juga. Jauh banget boy perbedaannya. Jadi gas sedikit ya, belum ada setengah gasnya, jadi udah langsung terbang aja nih boy. Oke, mantap banget. Jadi pengen punya nih. Oke, sekian video kali ini. Saya Wariski dan ini Leong. see you in the next video. Psst.